Sobat Survivor, dari jalur 5, jadi ada total 8 jalur di pemukiman transmigrasi SP6B ini. Artinya di setiap jalur kurang lebih ada sekitar 30 rumah kali 8. Jadi cukup banyak ya rumah-rumah transmigrasi di SP6B ini. Banyak yang bertahan dan mulai berhasil menanam semangka, padi, terus juga cabai dan tanaman sayur-sayuran lainnya. Kita di lahan milik Pak Joko, dan kebetulan malam ini kita tadi malam kita tidur di sini bersama Pak Ase yang kebetulan sedang memonitor pengerjaan tanggul di jalur 1, 2, dan 3 saat ini. Selamat pagi Pak Ase. Halo, selamat pagi Bang Rival. Tidurnya Selamat gimana nih? pagi para penonton setia Asian Survivor. Pagi hari ini saya berada di SP6B. Di rumahnya Mas Joko, salah satu mitra peternak kita yang memang boleh dikatakan jos untuk pertanian dan peternakannya ya. Jadi memilih orang nggak salah ini. Jadi pagi hari ini saya ditemani sama Ketua Gapoktan Pak Leman, bincang-bincang pasca nanti setelah penanggulan, kira-kira apa yang dibutuhkan. Timbul ide saya lagi, nanti saya akan siapkan semua bibit tanaman jangka pendek. Mantap. Mungkin ya belanja 20-30 juta lah, satu box lah nanti. Pilih aja nanti masyarakat mau tanam apa. Jadi supaya kita pancing dulu mereka mau menggarap lahan. Mantap. Jadi nanti ada sawi, ada bayam, ada cabai, ada timun, ada kangkung cabut, macam-macam lah, melon, pokoknya yang bisa ditanam jangka pendek. Waduh, mantap ini. Tunggu kejutannya untuk SP6B, ya kan? Pasti Asian Survivor jadi banyak konten nanti. Iya. Karena akan memonitor. Karena saya berpikir tidak hanya memberikan, tetapi bagaimana kita mengawasi agar benar-benar benih yang kita kasih itu ditanam dan berpanen, dan akhirnya bisa merubah atau mengubah sesuatu hal yang selama ini menjadi tantangan mereka gitu. Jadi kira-kira nanti kalau saya belanja bibit itu baiknya kita kasih gratis atau kita perlu balik modal? Kalau menurut saya sih Pak, kita monitor saja. Mungkin di awal itu kita monitor, karena jangan sampai gimana ya. Sebenarnya penting kalau bisa balik modal, cuman kadang-kadang kan kadang-kadang warganya juga belum siap untuk itu. Kadang-kadang ada gagal dan sebagainya gitu. Untuk lebih jelasnya kita tanya aja sama Ketua Gapoktannya. Oh betul juga sih ya, benar. Kira-kira gimana Mas hasil bincang-bincang kita pagi hari ini? Oke, terima kasih. Setelah kita tanggul supaya warganya mau turun untuk menggarap lahannya, ya saya mau pancing dengan siapkan bibit tanaman jangka pendek. Tadi Mas Leman bilang kan, jenisnya kalau bisa yang cap panah ya, Merah. Panah merah sama yang satunya bintang Asia. Oke, ini saya sudah catat. Nanti kalau saya ke kota kita cari bibit-bibit itu, siapkan 1 dos, baru masyarakat tinggal pilih mau nanam apa, silakan. Nah, tinggal kira-kira ini digratiskan atau misalnya satu kakak satu rumah ambil 500.000 bibit-bibitnya. Dikembalikan nggak yang 500.000 atau dikasih gratis? Saya minta pendapat sama Ketua Gapoktannya. Gimana nih Pak Gapoktan? Oke, terima kasih Pak Se. Untuk penyemangat orang SP6B ini, mungkin kalau untuk awalan itu kita minta gratis. Cuman di situ kita perlu pengawalan, karena di sini kan banyak orang yang milih berkebun di luar. Nah, mungkin dengan ada bantuannya bibit-bibitan dari Pak Ase, itu bisa memancing mereka kembali dan bisa menghidupkan, meramaikan SP6B kembali. Karena maksud dan tujuan saya itu, saya sebagai Ketua Gapoktan di SP6B itu, saya ingin di SP6B itu rame, sejahtera, dan bisa menjadi SP percontohan setanjung Buka, kalau bisa se Kalimantan Utara. Buktikan, walaupun kita di pulau tersendiri,
Tapi kita jangan putus asa, kita jangan putus harapan. Kita semangat di sini, kita tunjukkan kita bisa. Jangan kalah sama yang lain. Walaupun katakan orang itu kita sebagai Nusa Kambangan, kaya lautan, tapi kalau kita bersikukuh, kita semangat, kita bersatu, pasti kita bisa. Gimana Pak? Gimana kira-kira Ya, gitu? memang salah satu konsen saya itu kenapa harus ke SP6B, karena SP6B ini terisolir sekali. Lewat darat nggak bisa, ya. Bisanya lewat udara kalau pakai helikopter, ya kan? Yang paling memungkinkan hanya bisa, ayo Mas ya, dilewati melalui jalur sungai, menggunakan perahu, ya. Jadi sangat jauh dari kota. Kalau kita pakai perahu kurang lebih setengah jam baru sampai di kota. Jadi ini memang perlu perhatian khusus, ya. Saya terima usulan dari Mas Leman selaku Ketua Gapoktan. Dalam waktu dekat kita akan belanja besar-besaran untuk bibit. Mantap. Jadi bibit itu nanti biar disalurkan melalui Ketua Gapoktan lah, ya kan? Karena Ketua Gapoktan yang tahu orang per orang yang aktif. Kalau nggak aktif ya panggil dulu orangnya untuk datang, kasih tahu ini ada bibit. Nanti jenis-jenis tanaman apa ya saya konsultasikan kembali dengan Ketua Gapoktan. Yang jelas semua tanaman sayur mayur, melon, semangka, timun, terong kita hadirkan, ya. Tinggal pilih aja, ya. Ya, saya anggarkan antara 20-30 juta lah. Siap, luar biasa. Kita kerja bareng lagi, kita buktikan setelah penanggulan ada lagi multi efeknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di SP6B ini, ya. Dan tentu bukan cuma SP6B, warga SP10 juga nih kan yang mulai tertanggul harus sudah mulai bisa berhasil gitu lah untuk bisa tanam-tanam holti gitu ya. Kalau untuk SP10 mungkin programnya nanti 2-3 bulan ke depan kalau sudah tanggul itu di atas 20 hektar. Ini kan baru 5 hektar. Ya, betul. Nah, nanti tunggu 3-4 bulan lah. Nah, kalau SP6B kan beda, sudah awal duluan. Jadi sudah ada sekitar 20-30 hektar. Nah, itu kan kita siapin aja lah bibit-bibit buah tanaman sayur-sayurnya, ya. Gitu rencananya. Mantap. Gimana nih Pak? Bapak melihat Pak Gapoktan ini melihat apa langkah selanjutnya nih untuk warga SP6B ini khususnya sudah tertanggul ini. Kira-kira sejauh mana nih Bapak mengukur antusias warga untuk bisa bertani, dan tentu ini apa namanya ke depan Pak Asep tidak hanya sekedar memberi, tetapi Pak Asep ingin melihat keberhasilan dari warga-warganya. Kalau untuk antusias di sini berkaitan semuanya antusias. Kita berterima kasih dan kita senang adanya bantuan tanggul keliling untuk batas lahan. Karena itu merupakan untuk kita bertani itu merupakan hal yang paling penting, tanggul itu. Karena di sini namanya di air ya. Karena kemarin kita sudah ada proyek tanggul blok, kita diberikan tanggul blok sama pemerintah, terus kita juga dibantu untuk tanggul lahannya sama Pak Ase, ya alhamdulillah. Dan untuk kedepannya dan saya inginkan dan harapan, jadi semua warga SP6B itu bisa bertani di tempatnya mereka masing-masing. Jadi yang di luar, yang di mana kita bisa kembali lagi, dan kita ayo maju bersama, kita berjuang bersama. Jangan harapan kita jangan putus asa, jangan harapan kecil. Kita semangat. Luar biasa. Gimana Pak Abadi melihat ini? Bapak sebagai seorang anak transmigran dengan bantuan semacam ini, mulai dari alat bekerja, kemudian ada bantuan bibit, entah selanjutnya apa lagi. Bahkan sebenarnya janji untuk membuat pabrik pupuk di setiap rumah juga peluang ada, tergantung dari warganya. Gimana Pak melihat bantuan sebesar ini? Sebagai anak transmigran 80-an ini, semacam ini pernah dirasakan juga nggak dulu Pak? Iya, terima kasih. Halo sahabat Ever. Hal seperti ini waktu zaman kami dulu belum pernah dirasakan. Betul-betul kami dulu menderita. Bahkan terjadi kami tahun 83 itu kemarau selama 3 bulan.
Ada Pak ya dulu kemarau 3 bulan. Sampai kami nanam singkong saja kita siram. Nah, apalagi kalau kita buka SP6B ini betul-betul luar biasa. Saya keliling dari kemarin, tadi malam pagi tadi keliling bangun pagi. Wah ini luar biasa. Sabtunya tanahnya gambut, tanah yang subur ini. Jadi dengan adanya seperti itu KAC ini masuk ke SP6 ini, mudah-mudahan sangat membantu terhadap masyarakat yang tadi sudah keluar kembali lagi. Mari, ya kan, yang di Jawa memang kita transmigrasi untuk merubah nasib. Ya, betul-betul. Nah, di sana tidak ada tanah, sekarang di Kalimantan diberikan tanah. Ya kan, harus kita garap baik-baik. Mudah-mudahan nanti di SP6B ini menjadi desa yang baldatun, toibatun, warafun gofur. Amin. Dan tentu Pak Abadi bisa terus memonitor ke depannya Pak ya. Siap, Tanahnya Wonomulyo, tapi kalau bisa sak bulungannya di Ramut Pak ya. Siap. Ini mantap. Jadi Makasih banyak Pak Abadi. Ini salah satu contoh dari Ketua Gapoktan. Permintaannya mau yang seperti ini, bintang Asia sama panah merah. Siapa tahu nanti setelah ditonton ini ada bintang Asia atau panah merah mau membantu kan Pak? Boleh. Jadi ini bibit Lombok. Nah, nanti kalau ada bibit tanaman lain kita akan beli. Ini berapa harganya Mas? Oh, bantuan pemerintahan ya. Tapi kalau di luaran berapa harganya nih? Sekitar 100 lebih sedikit. Ah, 100 ribuan ya. Isi berapa itu? Banyak nih. 2000. Tapi kalau Bapak beli satu pack itu jauh lebih murah, bahkan setengah harga biasanya kalau beli satu pack dari Jawa. Kalau beli dari online ada ya? Ada online sih, cuman maksudnya ya bisa. Pack. Udah gitu aja nanti. Konten ini kok siapa tahu nanti dari mana om bantu. Ya, dari Panah Saya Merah. sebenarnya mau tahu di mana yang beli yang murah dan bisa dapat Iya, langsung saya diskon beli besar. dekat dengan produksinya gitu. Kita beli dalam jumlah besar supaya itu bisa banyak, dapatnya bisa dibagi-bagi. Ya kita anggarkan 20 juta kan sudah banyak itu Mas. Iya, betul. Ya. 20 sampai 30 juta kita anggarkan untuk semua jenis sayur-sayuran. Ya. Nah, ini Pak Joko baru selesai ini nih, baru selesai. Enggak apa-apa. Ada Saya sudah sarapan, terima kasih. Lihat badannya kayak Bruce Lee kan Pak? Jadi kayaknya Pak Joko belum dengar nih Pak, kabar gembira tadi Pak. Boleh tadi kita jelasin kalau katanya nanti untuk warga SP6B ini kita Pak Joko akan menganggarkan untuk juga bisa membantu di bibit hortikultura seperti yang Bapak tanam saat ini maupun juga cabai. Apapun yang menjadi keahlian petani-petani untuk dikembangkan. Kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Jadi saya tambah dulu. Pertama saya terima kasih Mas Joko udah nampung kita satu malam untuk tidur di sini menikmati suasana transmigrasi SP6B. Nah, waktu Mas Joko lagi di belakang ngawini semangka, kami ngobrol sama Ketua Gapoktan. Saya bilang gimana nanti supaya lahan yang sudah ditanggul supaya bisa segera ditanemin oleh warga. Nah, itu. Jadi beliau ada. Jadi saya menginginkan supaya lahan itu segera digarap. Nah, untuk menggarap lahan kita pancing lagi nih dengan program bibit benih gratis dari semua jenis tanaman sayur-sayuran maupun buah jangka pendek. Nah, saya akan melontorkan dana lagi 20 sampai 30 juta untuk siapkan bibit. Amin. Jadi semua jenis sayur-sayuran lah. Sawi, bayam, timun, terong, gambas, labu, kemudian semangka, melon, ya. Apa yang dibutuhkan kita siapkan, nanti terserah masyarakat yang pilih mau yang mana. Tapi kita patok maksimal 500.000. Berarti maksimal 5 bungkus lah. 5 bungkus per 1 kakak. Kalau di sini ada berapa kakak yang aktif, yang sudah ada orangnya, maupun yang Itu 60. 60 itu termasuk yang di luar. Enggak. Nanti di luar full kalau langsung. mau manggil yang di luar supaya datang. Nah, kita pancing. Iya. Nanti kan mereka tergiur. Dan oh di sana di SP ada bantuan bibit, ada sini ada bantuan untuk buat tanggul, memperingankan biaya
Iya. pengeluaran itu kan, jadi mereka daripada di sana bibit beli, pupuk beli, kan kita juga sudah mengajukan pupuk subsidi untuk tahun depan. Jadi sudah nggak ada istilahnya alasan untuk cari pupuk susah lagi. Kita sudah semuanya kita usahakan. Amin. Biar bisa berkumpul lagi di sini, bisa rame kembali kayak dulu. Sama-sama belajar bertani. Ya, kita Ya. sama belajar bertani di sini. Apalagi nanti soal pupuk organik ke depan akan semakin banyak gitu kan Pak ya. Iya. Bukan di tempat Pak Joko, mungkin nanti kalau sudah jadi tempatnya Pak Saidi, gimana Pak perkembangannya Pak Saidi saat ini? Itu tempo hari ada dia main ke sini mengatakan bahwa untuk perlengkapan kandang tuh udah siap untuk yang tunggul tuh karena kan ulin, karena dia yang jelas karena keadaan tuh. Jadi kata Pak Joko gini Pak, untuk material kayunya itu sudah ada, tinggal tunggul katanya beliau. Berapa banyak? Kalau untuk sebuah kandang ukuran itu kira-kira berapa Pak? Kandang 46 Berapa tiang? 66 kali 4 sekitar 24 tunggul. Setengah kubik. Berarti 3 jutaan dapat ya? Dah, nanti tak titip uangnya sama sampean. Belanjakan. Ya, berdiri dulu kan sampai rangka dulu, nanti kita Dah, nanti sebelum pulang tak titip 3 juta sampean sampaikan ke beliau supaya langsung dibelikan tunggul. Ya. Ya. bisa Pak ya? Aman, mantap. Oh iya, Selesai perkara. untuk mengenai bibit yang artinya dari pihak Pak Asep mau bantukan, mari kita kerjasamanya dari kita yang ada sama ketua kelompok tani untuk bekerja sama untuk memandu siapa-siapa yang perlu dikasih bibit, artinya perlu pantauan. Maksudnya kita di situ ada pertanggungjawaban dari Pak Asep, mana orang-orangnya yang Ini makanya kita akan monitor terus. Jadi begini, saya terus terang minta masukannya. Tanaman apa yang mau ditanam, satu. Iya. Kedua, bibitnya merek apa. Nah, itu tadi sudah disampaikan, katanya Bintang Mas yang F1. Bintang Asia F1. Iya. Sama Panah Merah. Iya. Nah, nanti saya minta Bang Dipa lah cari tahu belinya di mana yang termurah. Siap. Saya titipin sampai datangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang mau ditanam? Jenis-jenis apa? Mulai kangkung cabut, mau? Cocok? Oke, sawi. Nah, sawi ini sawi kan banyak macam. Sawi apa ini? Yang laris di Tanjung itu bayam potong. Iya. Bayam potong. Bawang pre kalau ada kan. Aku nggak, kalau bawang pre saya nggak punya jalur. Tak tahu kalau Mas Rifat. Tanah merah kan bawang pre. Ada juga yang biji kan? Bawang pre juga ada. Ada biji. Oke, bawang pre masuk. Apa lagi? Terong ungu tuh ya. Iya. Terong ungu, terong lalap. Nah, Terong lalap. Terong lalap itu lumayan di Tanjung, Pak. Oke, 5 macam sudah. Ya kan? Apalagi? Gambas, Sudah. Gambas bisa. gambas, timun, Timun, Kalau labu putih nggak usah lah ya. buncis kan. buncis. Masuk. Oke, aku pecinta buncis. Iya. Kacang panjang. Yang panjang ya. Oke. Apalagi? Cabai, oke. Iya. Cabai besar enggak? Cabai bisa 3 macam, Pak. Cabai teropong, keriting, sama rawit. Itu. Oke. Jadi Apalagi? kita mengimbangi. Terus sama ini itu apa ya? Kalau Sudah sekian macam. Sop, sopannya Daun sop. daun sop, Seledri. ini seledri Pak. oke. Seledri bagus harganya. Ya. Kemarin waktu saya nggak sempat jadi bakul sayuran juga, itu minimal 35.000 Per kilo. per kilo. Per ikat atau per kilo? Per kilo. Per kilo. Apalagi? Ya, Mungkin- sementara mungkin itulah itu aja nanti dulu, Pak. Kalau melon sama semangka, nggak usah masuk dulu atau mau dikasih masuk? Kalau melon semangka itu nanti kan Mewah terlalu. karena itu modalnya besar, Pak. Jadi mungkin kata diselipin berapa cepet jadi boleh, Pak. Oke. Kalau
itu pun orangnya sudah maksudnya dari segi modal siap gitu. Iya, jadi kan kalau satu cepet itu kan boleh dikatakan modalnya kan ya sampai 2-3 juta cukup lah kan. Enggak gini, kalau seperti melon Pak, itu memang harus tetap modal kembali supaya apa namanya bisa membantu yang lain karena memang apa gimana mahal gitu kan. Ya satu mahal, keduanya di situ nanti mendampakkan iri kan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya mau melon kan hasilnya banyak. Jadi ya kalau mau melon berarti nanti modalnya dibalikin nih. Kalau sayur-sayuran aja kan memang nggak terlalu mahal gitu. Oke lah, oke. Ya udah belum Baik. Artinya gimana ya? Kami sebagai warga SP6B sangat berterima kasih dengan adanya dukungan dari Pak Ase yang mau berjuang lebih dari lebih kalau bagi kami yang merasa terbantu nih. Pokoknya masyarakat di sini tak manjakan, dalam arti bukan dimanjakan apa, ya diperhatiin lah. SP6B sama SP10 karena dua daerah ini akan tak jadikan pilot project. Aku mau lihat bagaimana dampak sosialnya, dampak ekonominya, ya. Emang selama ini kan pemerintah sudah banyak berbuat juga, ya kan. Tapi untuk supaya masyarakat itu mau betul-betul menetap, mau menggarap lahannya, inilah pancingan-pancingan yang kita buat, ya. Nanti setelah bibit belum selesai lagi itu, akan ada lagi ikan mas, akan ada lagi bebek, akan ada lagi ayam, berkelanjutan, ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya sama gimana kemauan masyarakat. Itu lebih dari ya. Baik Pak ya. Jadi itu obrolan kita luar biasa. Tinggal nanti mungkin kita perlu bikin semacam SOP-nya supaya bisa berjalan dengan baik, agar kita bisa tetap memantau dan yang pasti akan selalu kita liput supaya kita melihat progresnya, perkembangannya. Wah ternyata kita melihat banyak yang serius. Nah ini yang akan kita secara kontinu bisa melihat apa yang bisa kita support. Karena seperti Pak Joko berhasil semangkanya, otomatis didukung dengan karena ketekun kan Pak ya. Dikasih kambing, tekun juga. Akhirnya berkesinambungan kambing sama semangka. Nanti berjalan beriringan karena dua-duanya tidak bisa terpisahkan, peternakan dan pertanian, seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk rencana kita ini tak percayakan yang mengurusnya nanti Ketua Gapoktan dibarengi dengan Mas Joko. Iya. Ya. Siap. Tanggung jawab ada di sampean, uang 20-30 juta berupa bibit ada di tangan sampean berdua. Ya. Nah, itu mungkin ya mudah-mudahan awal Januari udah tak sediakan barangnya. Siap. Mungkin saya minta Bang Rival yang bantu untuk membeli secara online. Nanti kita komunikasi langsung ke pusat penjualan resminya produsen resminya gitu. Ya, bintang Asia dan Panah Merah yang F1. Siap. Berikan yang terbaik. Siap Ya. Pak. Luar biasa. Oh ya, masih ada belum satu tadi. Jagung manis. Oh iya boleh. Iya itu terbaik Pokoknya itu. kan, aku sudah siapin sampean aja yang ngatur apa-apa. Mungkin satu jenis untuk 5 kakak. Satu jenis ya. Satu jenis apa untuk 5 kakak. Jadi nanti kalau dibagi-bagi 5 bungkus udah kebagi semua. Betul. Ada yang ambil 2 bungkus, campur-campur toh. Jadi berkelanjutan yang dijual, ya kan? Iya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya. Luar biasa ini cerita yang menarik dan itu sangat menginspirasi agar muncul fase-fase lain di daerah-daerah lain agar swasembada sayur dan pangan lainnya bisa terwujud di Kalimantan Utara maupun juga di daerah-daerah lainnya. Sobat Survivor, dari rumah Pak Joko kita meliput dan harapan besar terus muncul di lokasi ini dan semoga ke depan juga terus berkembang dan membuat daerah ini bisa maju. Ke depan ada jembatannya, listriknya masuk sehingga mereka bisa lebih sukses lagi bertani. Terima kasih dari SP6B Jalur 5 Asian Survivor mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.